bagaimana sih awal Akan tuh bisa masuk Smali? Padahal ya kan Smali ini sekolah favorit banget di kota Bogor. Dan termasuk iya, apalagi kita di sini udah kayak mengalir-alir deh Kak. Oke, jadi gimana sih awal saya masuk Smali itu? Jadi pada saat awal tuh saya benar-benar gak ada niatan untuk masuk ke Smali, benar-benar gak ada niatan sama sekali. Bahkan kalau kalian tahu sendiri, aku tuh dari angkatan COVID kan, jadi kayak relasinya kurang, pertemanannya kurang, dan apalagi pasti teman-teman yang ngerasain COVID itu ngerasain kalau misalnya pembelajaran di COVID itu benar-benar segak enak itu, benar-benar gak enak pakai banget, karena belajarnya kalau Meet atau Zoom pasti tiduran, kalau nggak tiduran main game. Apalagi dulu tuh masih banyak-banyaknya game MF tuh, saya juga main waktu itu. Nah dari situlah saya pas SMP itu benar-benar gak kepikiran kayak aduh masuk SMA mana ya, gue masuk SMA mana ya, benar-benar saya nggak ada kepikiran sekali ke situ. Dan dari situ pun saya kayak ayo udah masuk SMA mana aja, yang penting saya sekolah. Awal saya mikir kayak gitu. Nah pada saat awal tuh saya malah didaftarin ke MAN 1 yang di belakang sini. Oh, satu. Kamu tahu kan yang di Iya, tahu belakang banget, Smali? Nah saya daftarin di situ, dan padahal saya benar-benar nggak ada basic yang kayak tajwid, baca Quran. Saya ngaji, maksudnya, tapi saya gak ada basic yang kayak gitu. Dan pernah ada momen lucu di mana saya tuh di tes tajwid kan, kalau misalnya tes MAN 1 itu. Nah pas di tes tajwid tuh kayak orang-orang bahkan ada yang sampai 10 menit, ada yang sampai 15 menit bahkan. Saya pas di tes tajwid tuh gak sampai semenit, bener-bener gak nyampe semenit, kayak aku langsung bilang Pak permisi saya gak bisa. Dan akhirnya kayak aduh kok kayak gini, udah nyerah duluan. Dan ternyata ada kabar baiknya dari ibu aku tuh. Kebetulan nenek dari ayah aku tuh sempat tinggal di dekat Semani sini kan, dan alhamdulillahnya aku tuh sempat dipindahin kartu keluarganya, dan aku pun itu nggak tahu dipindahin kartu keluarganya kapan. Setahu aku sih kalau kartu keluarga itu dipindahinnya dengan jangka waktu 2 tahunan atau bahkan 3 tahun. Nah dan ternyata dikabarin oh bisa nih kita coba dulu aja ke Semani. Dan ternyata pas saya didaftarin ke Semani menggunakan zonasi, dan alhamdulillahnya saya masuk ke dalam Semani. Dan disinilah kehidupan Semani saya baru dimulai. Jadi kayak aku kalau gak masuk Semani, aku gak bisa join organisasi, aku gak bisa jualan, aku gak bisa jadi MC, aku gak bisa ngelakuin banyak kegiatan positif yang bahkan kayaknya aku kalau gak masuk Semani aku gak bisa punya relasi dari angkatan 1 ke angkatan 2 ke angkatan 3 sampai beberapa angkatan gitu sih. Itu sedikit latar belakang aku kenapa bisa aku masuk Semani dan awal mula aku masuk Semani itu gimana. Keren banget, baru pertama kali aja udah banyak banget nih. Oke, jadi gimana sih awal aku masuk organisasi dan aku bisa menjabat sebagai OSIS selama 2 periode. Nah, jadi sebenarnya aku itu awalnya bukan anggota OSIS. Jadi waktu dulu tuh pada saat tahun aku itu tuh baru ada yang namanya MPK, Majelis Perwakilan Kelas, kalau sekarang tuh ya namanya. Nah, jadi pada saat itu tuh benar-benar baru ada di Semali, dan itu tuh sistem untuk pemilihan menjadi anggotanya di voting berdasarkan voting kelas. Jadi misal di kelas ada 36 siswa, 5 orang ikut untuk penyeleksian, berarti 31 orang yang mau voting kita. Dan alhamdulillahnya pada saat itu aku mendapat voting terbanyak. Jadi aku mendapat urut nomor 1, dan nomor urut keduanya itu adalah Teh Zenita Raya, kalau teman-teman tahu. Dia sekarang kelas 12H dan sekarang dia juga menjabat sebagai anggota MPK. Nah dari situ tuh aku kayak ya udah jadi anggota MPK biasa, karena dulu tuh benar-benar baru banget si organisasinya. Jadi kayak benar-benar nggak ada proker sama sekali, bukan ada proker sih, kayak cuma kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang gimana proker ke depannya. Dan dari situ pun aku kayak aduh kok boring banget. Tapi di satu sisi ternyata besoknya adalah pendaftaran bakal calon pengurus OSIS. Nah di situ Teh Zenita ngajak aku, karena dia partner aku kan. Kata Teh Zenita, apaan sih udah daftar dulu aja. Dan akhirnya aku bisa untuk daftar. Dan di situ pun aku ngerjain kayak ada tugas esai buat teman-teman yang ikut OSGEN kemarin, ada tugas esai, kemudian ada post to post, pokoknya banyak banget tugas-tugasnya. Dan tanpa disadari aku malah keterima, dan disayangkan sekali Teh Zenita malah gak keterima yang ngajak aku awalnya. Jadi kayak di situ sih awal mula gimana aku bisa join organisasi. Dan semenjak aku join OSIS itu aku benar-benar ngerasain, mungkin kalian yang sekarang join OSIS ya teman-teman
kayak kalian ngerasain gak sih kayak banyak relasi baru, abis itu banyak skill baru yang bisa kalian yang kalian punya baru muncul, kayak soft skill ataupun hard skillnya. Kemudian teman-teman juga kayak jadi lebih dikenal sama guru-guru kalau teman-teman tuh aktif. Bahkan buat teman-teman yang masuk OSIS kayaknya nanti seiring berjalannya waktu teman-teman bakal kayak bisa punya skill untuk memanajemen waktu gitu sih. Gimana awal aku bisa join ke organisasi sampai kemarin aku baru lengser gitu dan udah ngejalanin 2 periode OSIS. Aduh, sedih banget nih ceritanya juga udah mendalam ya. Betul. Waktu awal masuk OSIS ada nggak sih kayak kendala-kendala yang buat menghadapi gitu kayak misalnya pertama aku udah gitu. Nah, kalau untuk kendala sendiri tuh pastinya ada. Yang pertama itu aku tuh bener-bener overthinking banget soal mata pelajaran dan nilai aku. Aku tuh bener-bener kayak, aduh ini gue join OSIS, nilai gue bisa bertahan gak ya, nilai gue bisa kayak gini-gini gak ya. Pokoknya banyak banget hal yang buat aku overthinking. Bahkan kayak, aduh waktu les gue kayak gini gak ya, waktu les aku kayak gini gak ya. Pokoknya banyak banget hal yang bener-bener aku pertimbangin. Dan itu yang menjadi masalah awal aku pada saat pertama kali join organisasi. Tapi percaya deh teman-teman, seiring berjalannya waktu, seiring teman-teman berbaur dengan orang-orang yang hebat, maksudnya kan orang-orang yang udah join di OSIS ini pasti orang-orang terpilih dan yang pasti udah dipercaya dong sama Kang Tetenya. Itu pasti teman-teman kayak bakal ngerasain sendiri gitu, kayak semua tantangan yang teman-teman hadapi dari manajemen waktu, kemudian dari skill kepemimpinan, skill public speaking, abis itu skill lainnya deh yang teman-teman awalnya gak punya, tapi nanti seiring berjalannya waktu tuh teman-teman pasti bakal ngembangin itu sendiri. Dan yang tadinya tuh yang awalnya tuh menjadi salah satu problem dalam diri kita, dan itu sering berjalannya waktu semua itu kayak bakal biasa aja. Jadi kayak, oh gue bisa, oh ternyata gue udah berubah ya dari dulu sampai sekarang. Jadi teman-teman tuh lebih ngerasain sendiri perubahan diri teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang join di OSIS nih, teman-teman tuh jangan takut dengan nilai-nilai kalian. Asalkan kalian emang niat untuk mengejar nilai, itu tuh pasti teman-teman tuh bisa banget untuk memanajemen waktunya dan mana yang dipentingkan, mana yang dikebelakangkan dulu pekerjaannya gitu teman-teman. Anak organisasi. Nah, oh ya tadi aku denger ya Kang, selain organisasi ternyata aku juga les ya. Iya. Wah, les banyak banget gak sih lesnya Kang? Kebetulan aku cuman ada satu tempat les sih. Aku cuman les satu doang. Tapi itu aku les dari kelas 10 sampai sekarang kelas 12. Bagus banget, tapi di balik itu motivasinya apa sih Kang? Oke, motivasi aku ya? Iya. Kalau ditanya motivasi sih mungkin orang-orang kayak ada motivasinya dari misal ada seorang motivator atau yang lain-lain. Tapi kalau aku sendiri tuh ngerasain kalau motivasi aku sendiri itu adalah lingkungan pertemanan aku sendiri. Karena jujur di lingkungan pertemanan aku tuh tipe orang yang nggak pilih-pilih teman. Aku tipe orang yang enggak ngebeda-bedain teman. Fun fact-nya, aku tuh join ke semua pertemanan. Mungkin ada yang mungkin bisa dibilangnya AB. Mungkin buat teman-teman yang tahu AB, aku juga join ke pertemanan itu. Habis itu ke pertemanan yang isinya orang-orang yang ikut lomba, aku juga join ke pertemanan itu. Habis itu mungkin ke orang-orang yang isinya suka organisasi, aku juga join ke pertemanan itu. Kemudian aku join lagi ke pertemanan yang isinya mungkin teman-teman tahu kayak ketos, ketua MPK dan lain-lain, aku juga join ke dalam itu. Jadi apa sih yang memotivasi aku? Yang memotivasi aku adalah lingkungan aku sendiri. Karena ibaratnya gitu teman-teman, kayak misal teman-teman punya teman, teman-teman punya teman yang dia tuh kayak anaknya ngambis, anaknya organisasi banget, anaknya punya relasi banyak. Kayak teman-teman tuh cuman kayak orang yang kok gue nggak bisa kayak dia sih, Oh iya benar. kok gue kalah nih dari dia. Jadi teman-teman tuh jadi punya challenging gitu ke diri sendiri. Gue harus jadi dia, pokoknya gue harus jadi orang yang bisa melebihi dia. Itu sih motivasi aku. Jadi kayak misal Kang Fatih, teman-teman pasti tahu kan Kang Fatih.
anjir siapa sih yang nggak tahu Kang Fatin? Siapa sih yang nggak tahu? Kang Fatin tuh bener-bener punya banyak relasi banget. Aku tuh awalnya kayak iri banget kayak, kok Kang Fatin bisa punya banyak relasi ya? Habis itu aku kayak, oke, gue harus ngedapetin itu. Gue harus ngedapetin dengan cara apa? Aku tuh ngedapetin dengan cara ikut organisasi ya. Dan kadang tuh dengan mungkin teman-teman tahu nih kalau aku kadang sambil jualan keliling-keliling kelas, apalagi istirahat pertama, kedua ke sambil keliling kelas. Kadang tuh aku bukan sekedar jualan, tapi juga aku kadang suka mencari relasi supaya orang tuh bisa kenal gitu sama aku gitu sih. Itu jadi intinya hal yang memotivasi diri aku tuh adalah lingkungan pertemanan aku sendiri gitu. Banyak banget ya, udah keterampilan public speaking yang terasa di dalam pertemanan, udah banyak banget skill-skill jualan gitu. Tapi di balik itu pasti aku punya apa ya, rasa terselubung tersendiri tentang kemandirian itu apa sih Kak? Rasa kemandirian ya? Iya. Oke. Kalau menurut aku nih, Boleh. menurut aku tuh rasa kemandirian itu adalah suatu hal dimana ketika kita ingin mencapai, kalau menurut aku ya ini ya pribadi aku nih, ketika kita ingin mencapai sesuatu atau kita ingin mencapai sebuah hal yang emang kita inginkan, kita itu benar-benar ngedapetinnya dengan hasil kita sendiri. Tapi yang kali ini punya nggak sih apa namanya inisiatif maksudnya hanya untuk ke universitas luar negeri? Kalau untuk niat ke universitas luar negeri kebetulan aku nggak ada sih. Aku tuh kayaknya bakal masuk ke IPB. Cinta IPB. Orang Bogor banget ya. Bogor, tapi kan nggak semua IPB juga boleh. Tapi IPB, aku mau masuk jurusan apa nih? Untuk jurusannya sendiri itu aku bakal masuk kayaknya ke jurusan agronomi dan hortikultura. Agronomi itu gimana nih? Jadi itu tuh jadi sebuah jurusan yang itu bersifat lebih ke biologi, karena itu tuh jurusan yang kalau teman-teman tahu itu tuh lebih ke pemuliaan tanaman. Jadi kita cara bercocok tanam dengan teknologi yang baru atau enggak dengan cara pemupukan atau enggak kita membuat sebuah apa ya wadah tapi lebih fleksibel. Kan biasanya kita pakai pot, ada yang lebih fleksibel lagi ya, kayak gitu sih. Jurusannya lebih ke gimana cara kita mengembangkan si tanaman itu menjadi lebih berkualitas gitu. Ternyata alam sekali ya. Tapi emang dibalik memilih jurusan itu emang ada suka sama tanaman apa gimana gitu? Di balik memilih jurusan itu sebenarnya kemauan orang tua sih. Jujur kemauan aku tuh nih, aku tuh dari kelas 10-11 aku bener-bener gak ada planning untuk milih jurusan. Makanya itu aku masuk kelas yang kayak oke, teman-temannya pada gua kenal nih, teman-temannya asik nih kayaknya, dan aku nggak mikir ke situ. Jurusan yang paling aku pengen sebenarnya teknik metalurgi UI, tapi itu kan berbasis teknik kan, sedangkan teknik itu membutuhkan mapel penopang yang dimana mapel penopangnya itu adalah fisika, sedangkan aku ternyata tidak mengambil jurusan fisika, dan disitulah kesalahan aku. Tapi iya dari ibu aku sendiri itu kayak udah nyaranin udah masuk jurusan sini aja, soalnya ibu aku juga kebetulan alumni IPB dan jurusannya sama gitu. Kayak Kang kita juga pernah mengulik sedikit nih tentang di sosial media Kang, banyak banget ternyata organisasi luar sekolah ya. Betul, organisasi luar sekolah, betul. Yang punya juga udah kayak Aku mikir oh iya, saya ada beberapa gitu. tapi itu cukup banyak loh, cukup berapa kali penting banget. Gimana sih Kang kita cari-cari organisasi di luar sekolah itu? Oke, cara cari organisasi di luar sekolah ya. Aku spill satu deh. Pertama, aku tuh pernah jadi student ambassador dari pilih jurusan. Jadi itu adalah sebuah wadah bagi teman-teman yang bingung nih. Aduh, gua harus ke jurusan apa ya? Gua harus masuk ke PTN apa ya? Aduh, gua masih bingung nih mau masuk PTN ini apa jurusannya belum ada. Dan itu sebuah wadah yang dimana itu tuh menampung saran dan kritik teman-teman untuk jurusan-jurusan gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih, kalau aku tuh nyarinya kayak, kalau boleh jujur itu hoki. Karena bener-bener cuma ya teman-teman, dari aku tuh kayak dari awal aku masuk Semanli, aku ikut banyak organisasi, aku jadi MC, aku dapat jadi student ambassador, itu bener-bener hoki teman-teman. Kemudian punya nggak kesempatan buat yang lagi mau menghadapi apa ya? Iya, eligible juga pasti. Oke.
buat teman-teman ya, Iya. dan buat kalian semua nih, pesan dari aku sih adalah seperti yang sudah aku bilang tadi, kalau emang teman-teman pengen fokus ngejar perguruan tinggi negeri kalian, impian kalian, teman-teman tuh pengen bener-bener fokus di bidang organisasi, atau teman-teman pengen fokus di bidang public speaking dan lain-lain, intinya tuh cuma satu teman-teman harus konsisten, dan teman-teman tuh harus yakin kalau gua harus bisa mencapai tujuan itu. Karena seperti yang tadi aku udah bilang, ketika teman-teman udah menanamkan mindset gua nggak bisa, gua jelek, gua bla bla bla, gua bla bla bla, pokoknya hal-hal yang negatif, itu tuh akan menjadi sebuah apa ya, sebuah impian yang nantinya bahkan malah bakal terjadi sama teman-teman gitu, impian yang buruk yang bakal jadi sama teman-teman. Jadi pesan dari aku adalah tetap konsisten, tetap terus kejar impian kalian, jangan takut apa kata orang lain, jangan takut ketika kalian pengen berjualan takut dijudge orang lain, jangan takut untuk melakukan semua hal demi kebaikan teman-teman tuh karena orang lain. Intinya lakuin apapun sesuka kalian mumpung kalian masih muda, dan kalian jangan pernah menyerah karena hal-hal kecil, karena ya hujatan dari orang lain. Dan intinya teman-teman terus lakuin apa yang teman-teman suka, itu aja sih kalau buat di SMA ini ya. Nah, boleh gak sih di spill kali ini akal nih posnya juga berapa? Apa sih Alif ya? Oke. Aku izin sih ya. Sebenarnya aku gak bagus-bagus sama tahu, tapi emang mungkin karena nilai setiap angkatan tuh bakal meningkat teman-teman. Kayak tahun lalu di angkatan Helios tuh nilai eligible paling kecil tuh ada di angka 89 ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau di angkatan aku tuh sekarang IPA itu tuh nilai paling kecilnya 91,17. Dan kebetulan dan alhamdulillahnya aku sekarang ada di peringkat 100 salah. Ada di peringkat 72 dengan nilai rata-rata 92,57. Itu udah besar sih. Aduh, kecil dari mana? 92 ternyata. Dari 70 berapa? Aku peringkat ke 72 dari yang masuk eligible itu ada 127 orang ya kurang lebih. Pastinya ya, kita harus tetap semangat untuk menggapai cita-cita kita, berapapun itu angkanya, tapi kita harus tetap optimis ya. Betul teman-teman. Aku ada satu kata lagi nih. Boleh. Kata-kata hari ini ya. Siap nih, Ini kata-kata yang emang aku dapetin ketika aku emang lagi dalam keberadaan susah ya. Ketika teman-teman lagi mungkin dalam keadaan terpuruk, teman-teman bingung untuk melakukan hal seperti apa. Ketika teman-teman percaya dengan keberadaan Tuhan, teman-teman percaya kalau misalnya apa ya, kesulitan yang teman-teman hadapi itu nanti bakal dikasih sesuatu yang ajaib sama Tuhan gitu teman-teman. Walaupun kita nggak tahu keajaiban itu datangnya kapan, tapi percaya keajaiban itu pasti akan datang teman-teman.